setelah Joel mengetahui bahwa Clementine menjalani prosedur medis untuk menghapus semua kenangan dari hubungan mereka. Joel ingin melakukan hal yang sama. Halo Sobat Serius, balik lagi sama aku Mahira di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu di Serius Nonton. Di episode Serius Nonton kali ini kita bakal ngebahas 5 film romantis favorit versi tim Serius. Kita langsung aja, check it out! Right? No, I don't like to eat between meals. I'll roll down the window. Pertama, ada When Harry Met Sally, menceritakan tentang dua orang yang berbagi tumpangan ke New York City dari Chicago dan berbagi pendapat soal persahabatan antara perempuan dan laki-laki. Keduanya berpisah dengan tidak baik untuk kembali bertemu 5 tahun kemudian dan mencoba menjadi teman. Dan sungguh berteman 5 tahun setelahnya ketika hubungan mereka masing-masing kandas. Ketika mereka mulai berteman, batas-batas di antara hubungan mereka mulai kabur dan mereka mempertanyakan apa yang terjadi di antara mereka. When Harry Met Sally jadi salah satu film komedi romantis yang indah, cerdas, dan menyentuh soal dinamika di antara persahabatan antara perempuan dan laki-laki. Menekankan kisah romansa modern yang lembut dengan sentuhan komedi, sutradara Rob Reiner dipadu dengan akting Billy Crystal dan Meg Ryan berhasil menciptakan When Harry Met Sally yang dipandang sebagai romcom modern yang lekang. It's not the same for men. Charlie Chaplin had babies when he was 73. Yeah, but he was too old to pick them up. Bagi para penggemar film nuansa klasik hitam putih, sepertinya film Roman Holiday cocok jadi pilihan. Film bergenre komedi romantis ini menceritakan tentang putri kerajaan bernama Anne yang tertekan dan muak dengan padatnya jadwal kunjungan kerajaannya. Di sisi lain ada Joe, seorang wartawan yang hampir didepak dari pekerjaannya di American News. Kedatangan putri Anne jadi kesempatan besar untuk Joe. Joe harus melakukan wawancara eksklusif dengan Putri Anne. Namun, pertemuan keduanya di kota Roma yang tak diduga membawa penonton ke dalam sebuah petualangan singkat yang manis. Meski premisnya sederhana, chemistry antara Audrey Hepburn dan Gregory Peck ditambah penyutradaraan yang amat baik oleh William Wyler berhasil mengantar Roman Holiday pada kemenangannya di Best Motion Picture Story di Academy Awards tahun 1953 dan pantas dinobatkan sebagai all-time romcom classic. I'm sick of myself. But being with you, Jika film sebelumnya, Roman Holiday membawa penonton pada situasi yang dreamlike, Before Sunrise menampilkan suatu hubungan yang lebih realistis. Pertemuan Jesse dan Celine di Vienna sesungguhnya tidak bisa dibilang merupakan plot yang mewah, bahkan cenderung minimalis. Namun percakapan hangat antara keduanya mengenai hidup, keluarga, mimpi, dan diri masing-masing sukses menampar penonton akan bagaimana suatu hubungan berjalan di antara dua orang yang berbeda. Dialog yang mengalir begitu saja sukses menjadi kekuatan dari film ini, ditambah dengan chemistry antara kedua pemain utamanya, Ethan Hawke dan Julie Delpy, yang juga tidak bisa dipungkiri betul-betul kuat. Kesuksesan film ini dalam menangkap kisah romantis yang tidak hanya berpusat pada perkembangan hubungan, namun juga pencarian jati diri berhasil menghasilkan sequel berjudul Before Sunset dan Before Midnight yang berfokus pada kisah mereka setelah Before Sunrise dan wajib untuk ditonton juga. okay. Ring, ring. Pick up the phone. Hello? I don't think I'm gonna be able to make it for lunch today, I'm sorry. Hi. I'm sorry? I just said hi. Hi, hello. Hi. Okay, if I sit closer? Buat para penggemar film romantis yang agak nyelekit di hati, sepertinya Eternal Sunshine of the Spotless Mind jadi pilihan yang tepat untuk menikmati pedih. Berputar di sekitar buntut dari perpisahan yang menyakitkan antara Clementine dan Joel, setelah Joel mengetahui bahwa Clementine menjalani prosedur medis untuk menghapus semua kenangan dari hubungan mereka, Joel ingin melakukan hal yang sama. Namun, alam bawah sadar Joel menolak prosedur itu selama ingatannya sedang dibersihkan, dan dia mati-matian berusaha untuk mendapatkan memori tentang Clementine kembali, menenun masuk dan keluar dari berbagai bagian ingatannya bersama Clementine.
Sepanjang menyaksikan film ini, penonton akan dibawa ikut hanyut dalam hubungan Joel dan Clementine yang naik turun, serta mencoba memahami human connection atau hubungan antar manusia yang kompleks dan tidak selalu mulus. Eternal Sunshine of the Spotless Mind mungkin bukan film yang penuh cinta mendayu-dayu, namun usahanya dalam menampilkan sebuah hubungan yang gagal berhasil memberikannya tahta sebagai salah satu film romantis yang wajib ditonton. If you need something, sir. Hey. How are you? Oh, good. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Apa jadinya jika seseorang jatuh cinta dengan artificial intelligence? Film Her yang disutradarai oleh Spike Jonze bisa jadi gambarannya. Bersetting di masa depan, Her mengisahkan tentang Theodore, seorang penulis korespondensi di sebuah situs web bernama beautifulhandwrittenletters.com. Masih berkabung dari pernikahannya yang kandas dengan Catherine, Theodore kerap kali menyendiri, selain berinteraksi sesekali dengan tetangganya Amy dan suaminya Charles. Tetapi setelah membeli sistem operasi kecerdasan buatan atau AI yang menyebut dirinya Samantha, Theodore mendapati dirinya masuk ke dalam suatu hubungan dengan perangkat tersebut yang berkembang menjadi sosok yang paling mengerti dirinya. Lewat interaksi Theodore dan Samantha, penonton akan menemukan kedalaman yang paling menarik sekaligus paling meresahkan dari Her. Salah satu soundtracknya yang berjudul The Moon Song, dinyanyikan oleh Joaquin Phoenix dan Scarlett Johansson juga berhasil menempel di ingatan untuk waktu yang lama. Dengan premis uniknya, Her berhasil menjadi salah satu film romansa paling menarik yang bisa kamu tonton. I'm safe and where a million miles away. Nah, itu dia 5 film romantis favorit versi tim Sirius. Gimana menurut kamu? Apakah kamu udah nonton film-film yang ada di sini? Atau buat kamu yang belum nonton, apakah hotlist ini bikin kamu pengen nonton? Share di kolom komentar ya. Sekian dari episode Sirius Nonton kali ini. Jangan lupa buat komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang suka nonton ya. Aku Mahira pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye!